Pembahasan sejarah Minangkabau episode selanjutnya. Bangsa Austronesia yang datang pada gelombang pertama ke Nusantara ini disebut oleh para ahli dengan bangsa Proto-Melayu (Melayu Tua) yang sekarang berkembang menjadi suku bangsa Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, dan lain-lain. Mereka yang datang pada gelombang kedua disebut Delero Melayu. Maksudnya disebut Deutero Melayu, Melayu Muda, yang berkembang menjadi suku bangsa Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nenek moyang orang Minangkabau adalah bangsa Melayu Muda dengan kebudayaan megalit yang mulai tersebar di Minangkabau kira-kira tahun 500 sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi yang dikatakan oleh Dr. Bernard Ronson. Jika pendapat ini kita hubungkan dengan apa yang diceritakan oleh Tambo mengenai asal-usul orang Minangkabau, kemungkinan cerita Tambo itu ada juga kebenarannya. Menurut sejarah Iskandar Zulkarnain yang agung menjadi raja Makedonia antara tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi. Dia seorang raja yang sangat besar dalam sejarah dunia. Sejarahnya merupakan sejarah yang penuh dengan penaklukan daerah timur dan barat yang tiada taranya. Dia berkeinginan untuk menggabungkan kebudayaan barat dengan kebudayaan timur. Tokoh Iskandar Zulkarnain dalam Tambo Minangkabau secara historis tidak dapat diterima kebenarannya karena dia memang tidak pernah sampai ke Minangkabau. Di samping di dalam sejarah Melayu, Hikayat Aceh dan Bustanul Salatin, tokoh Iskandar Zulkarnain, maksudnya Hikayat Aceh dan Bustanul Salatin tokoh Iskandar Zulkarnain ini juga disebut. Tetapi secara historis tetap saja merupakan seorang tokoh legendaris. Sebagai tokoh Maharaja Diraja yang dikatakan oleh Tambo sangat salah seorang anak Iskandar Zulkarnain, kemungkinan merupakan salah seorang panglima Iskandar Zulkarnain yang ditugaskan menguasai Pulau Emas Sumatera, termasuk di dalamnya daerah Minangkabau. Dialah yang kemudian menurunkan para penguasa di Minangkabau. Jika kita tafsirkan apa yang dikatakan Tambo berikutnya, sayangnya Tambo tidak pernah menyebutkan tentang kapan sesuatu terjadi selain pada masa dahulunya yang mempunyai banyak sekali penafsirannya. Oke, Pak Yus.